Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin teman kurma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Hadirin sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita bukan hanya dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, untuk memperbanyak qiraah Al-Quran. Di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan adab dan akhlak cara kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di antara adab yang harus kita kerjakan, yang harus kita adakan sebelum baca Al-Quran, yang pertama adalah membaca Al-Quran ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita membaca Al-Quran mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan membaca Al-Quran untuk dipuji, untuk disanjung manusia, untuk dikenal sebagai qori. Tetapi kita membaca Al-Quran dengan hati yang kosong, kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita membaca Al-Quran dalam keadaan bersih dan keadaan suci. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian menyentuhnya, janganlah kalian memegangnya kecuali kalian dalam keadaan bersuci. Karena bersuci dan bersih sebelum mengambil dan membaca Al-Quran merupakan salah satu akhlak dan adab seorang hamba ketika akan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalamullah yang suci, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus membaca, mengambil Al-Quran dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih. Kemudian yang ketiga, kita membaca Al-Quran dengan tertil dan tadabbur. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Sebagaimana tadi, kita membaca Al-Quran bukan hanya memperbanyak bacaan saja. Bukan hanya memperbanyak jumlah khatam yang kita kerjakan. Melainkan kita membaca Al-Quran, menghadirkan hati kita, mentadabbur isi Al-Quran yang kita baca. Sehingga pahala kita membaca Al-Quran bisa sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar memperbagus suara, memperbanyak bacaan. Tapi kita membaca Al-Quran memenuhi syarat-syarat membaca Al-Quran. Kita membaca, mengeluarkan atau mengucapkan huruf ketika membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf. Kemudian kita sempurnakan tajwid dan tahsin ketika membaca Al-Quran. Karena itu merupakan adab dan akhlak kita sebagai hamba Allah ketika membaca kalamullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah khusyuk dan menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Hadirin sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya sekedar menggerakkan lisan kita. Hanya sekedar membasah mulut kita. Tetapi kita membaca Al-Quran menghadirkan hati kita. Berusaha memahami apa yang sedang kita baca.
berusaha untuk mengamalkan apa yang sedang kita baca, sehingga antara apa yang kita baca dan apa yang akan kita kerjakan selaras sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, selain kita membaca Al-Quran, kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengamalkan segala isi Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan kita, kita juga mengamalkan isi Al-Quran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai hamba yang memiliki akhlak yang mulia, yaitu Al-Quran. Maka kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengamalkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.